Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Haparan Java. Hari ini saya akan membahas tentang Sri Susunan Pakubuwono II. Sri Susunan Pakubuwono II adalah raja terakhir Kasunanan Kartasura yang memerintah tahun 1726 sampai dengan 1742 dan menjadi raja pertama Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749. Nama aslinya adalah Raden Mas Prabasuyasa, putra Amangkurat IV dari Permaisuri keturunan Sunan Kudus. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1711. Pakubuwono II naik tahta tanggal 15 Agustus 1726 dalam usia 15 tahun. Karena masih sangat muda, beberapa tokoh istana bersaing untuk menguasainya. Para pejabat Kartasura pun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan yang bersahabat dengan VOC dipelopori Ratu Amangkurat, Ibu Suri, dan golongan anti VOC dipelopori Patih Cakrajaya. Tokoh penting lain adalah Arya Mangkunegara, kakak Pakubuwono II, yang dulu terlibat perang suksesi Jawa kedua, tetapi menyerah dan diampuni ayahnya, atau Amangkurat IV. Kini ia menjadi tokoh kuat yang dibenci Patih Cakrajaya. Pada tahun 1728, Cakrajaya berhasil menjebaknya seolah ia berselingkuh dengan istri Pakubuwono II. Atas desakan Pakubuwono II, VOC terpaksa membuang Arya Mangkunegara ke Sri Lanka, kemudian ke Tanjung Harapan. Pada tahun 1732, terjadi perselisihan antara Pakubuwono II dengan Patih Cakrajaya. Pakubuwono II meminta VOC membuang patihnya itu tahun 1733. Tentu saja VOC melaksanakan permintaan tersebut dengan senang hati. Sebagai patih baru ialah Natakusuma yang ternyata juga anti VOC. Hubungan Pakubuwono II dengan VOC pada awalnya memang cukup baik. Pakubuwono II secara rutin mengansur hutang-hutang biaya perang sejak zaman kakeknya, Pakubuwono I dahulu. Pangeran Cakraningrat IV, Bupati Madura Barat, adalah adik ipar Pakubuwono II namun membenci pemerintahan Kartasura yang dianggapnya bobrok. Ia menawarkan diri membantu VOC asalkan dibantu lepas dari Kartasura. VOC terpaksa menerima tawaran itu. Keadaan pun berbalik, kaum Tionghoa dipukul mundur. Pakubuwono II menyesal telah memusuhi VOC yang kini unggul setelah dibantu Madura. Perdamaian pun terjalin. Kapten Baron von Hohendorf tiba di Kartasura pada bulan Maret 1742. Sebagai wakil VOC menandatangani perjanjian damai dengan Pakubuwono II. Perdamaian ini membuat para pemberontak sakit hati. Mereka mengangkat raja baru yaitu Raden Mas Garendi yang juga disebut sebagai Sunan Kuning karena memimpin kaum kulit kuning, seorang cucu Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun dengan gelar Amangkurat V. Mayoritas pemberontak kini bukan lagi kaum Tionghoa, melainkan orang-orang Jawa anti VOC yang semakin banyak bergabung. Pada bulan Juni 1742, Patih Natakusuma yang anti VOC dibuang Pakubuwono II. Para pemberontak membalas dengan menyerbu Kartasura secara besar-besaran. Pakubuwono II dan von Hohendorf pun melarikan diri ke Ponorogo. Berawal dari peristiwa geger Pacinan yang mengakibatkan banyak orang Tionghoa melarikan diri ke daerah Jawa Tengah, membentuk laskar-laskar perlawanan untuk mempertahankan diri ke daerah pelariannya tersebut. Dan semakin lama pasukan laskar Tionghoa menjadi kuat karena mendapat dukungan dari para bupati pesisir serta mengangkat Mas Garendi dan berhasil menguasai keraton Kartasura dengan gelar Sunan Kuning. Pada saat itu, Pakubuwono II dan keluarganya melarikan diri ke Ponorogo dan meminta bantuan VOC untuk mengusir Mas Garendi dan para pengikutnya dari keraton Kartasura. Dan pada tahun 1742, VOC membantu permintaan dari Pakubuwono II untuk mengusir Mas Garendi dan pengikutnya dari keraton Kartasura. Dan usaha ini pun berhasil, Pakubuwono II kembali merebut keraton Kartasura. Menurut kepercayaan Jawa, jika sebuah kerajaan, keraton, ataupun wilayah yang sudah rusak akibat peperangan dianggap sudah tidak memiliki wahyu lagi, sehingga membuat Pakubuwono II ingin memindahkan keraton Kartasura ke daerah lain yang lebih layak untuk dihuni. Setelah dilakukan pencarian wilayah pengganti keraton Kartasura, akhirnya terpilih Desa Solo sebagai lokasi keraton baru.
pada tanggal 7 Februari 1745, Keraton baru di Desa Solo resmi ditempati sebagai pengganti keraton lama. Kemudian diberi nama Keraton Surakarta. Posisi Cakraningrat IV semakin kuat. Ia banyak merebut daerah-daerah di Jawa Timur dalam penumpasan geger Pacinan. Daerah-daerah tersebut ingin dimasukkannya ke dalam wilayah Madura, tetapi ditolak VOC. Cakraningrat IV akhirnya memberontak pula. VOC secara resmi memerangi bekas sekutunya itu pada Februari 1745. Beberapa bulan kemudian Cakraningrat IV terdesak dan melarikan diri ke Banjarmasin. Namun Sultan negeri itu justru menangkap dan menyerahkannya kepada VOC. Cakraningrat IV pun dibuang ke Tanjung Harapan. Sisa-sisa pendukung pemberontakan Tionghoa yang masih bertahan adalah Raden Mas Said, putra Arya Mangkunegara. Pakubono II mengumumkan sayembara berhadiah tanah Sukowati untuk siapa saja yang berhasil merebut daerah itu dari tangan Mas Said. Pangeran Mangkubumi, adik Pakubono II, memenangkan sayembara itu tahun 1746. Ia dulu juga ikut mendukung pemberontakan Tionghoa, tetapi kembali ke istana dan diterima Pakubono II. Saingan politiknya yaitu Patih Pringgoloyo membujuk raja supaya tidak menyerahkan hadiah sayembara tersebut. Muncul pula Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff yang memperkeruh suasana. Ia datang ke Surakarta mendesak Pakubono II agar menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga 20.000 ril Spanyol tiap tahun. Pangeran Mangkubumi menentang hal itu. Terjadilah pertengkaran di mana Van Imhoff menghina Mangkubumi di depan umum. Pangeran Mangkubumi sakit hati dan meninggalkan Surakarta untuk bergabung dengan Mas Said sejak Mei 1746. Meletuslah perang saudara yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa Ketiga. Di tengah panasnya suasana perang, Pakubono II jatuh sakit akhir tahun 1749. Baron von Hohendorf, kawan lamanya yang kini menjabat Gubernur Pesisir Jawa bagian timur laut, tiba di Surakarta sebagai saksi VOC atas jalannya pergantian raja. Pakubono II bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan secara penuh kepada von Hohendorf. Perjanjian pun ditandatangani tanggal 11 Desember 1749 sebagai titik awal hilangnya kedaulatan Kasunanan Surakarta ke tangan Belanda. Sejak itu hanya VOC yang berhak melantik raja-raja keturunan Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Peraturan ini terus berlaku sampai zaman kemerdekaan Indonesia. Pakubono II akhirnya meninggal dunia akibat sakitnya itu tanggal 20 Desember 1749 dan digantikan putranya yang bergelar Pakubono III. Pakubono III melanjutkan perang tahta Jawa ketiga melawan kaum pemberontak yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said.